Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berlanjut kajian kita dengan persiapan menikah. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam rumah tangga. Bagian ini ada dua bagian, part pertama dan part kedua. Dan pada kesempatan ini adalah bagian pertama. Komunikasi rumah tangga. Sahabat kemanusiaan, sebesar apapun masalah dalam rumah tangga, bila komunikasi masih ada, maka besar kemungkinan bisa diselesaikan. Namun sebaliknya, sekecil apapun masalah di rumah tangga, bila komunikasi tidak bisa dijalin, maka berpotensi masalah itu akan membesar. Bahkan bisa jadi tidak akan bisa diselesaikan. Yang perlu disadari oleh semua pihak, bahwa sekecil apapun komunikasi, bagaimanapun bentuk komunikasi itu, ia adalah jalan menuju perbaikan dan solusi. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, apa itu komunikasi? Banyak sekali definisi komunikasi, apalagi kalau dicari dalam ilmu komunikasi. Namun dalam kesempatan ini saya mengambil definisi yang mudah untuk dipahami dan ditangkap. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, untuk mengubah sikap, untuk mengubah pendapat, atau mengubah perilaku, baik secara lisan atau langsung, ataupun tidak langsung melalui media. Sahabat kemanusiaan, dalam komunikasi ini ada 5 unsur penting yang harus kita ketahui, yaitu siapa, apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan hasil apa. Siapa, who. Apa, says what. Dengan saluran apa, in which channel. Kepada siapa, to whom. Dengan akibat atau hasil apa, with what effect. Berikut penjelasan sekilas kelima unsur komunikasi agar kita lebih jelas dan lebih paham tentang komunikasi ini. Yang pertama adalah who atau siapa. Who atau siapa adalah sumber atau komunikator. Siapa adalah perilaku utama dan pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi. Pelaku ini bisa seorang individu, bisa kelompok, bisa organisasi, bisa suatu negara. Yang kedua, unsur yang kedua adalah says what atau pesan. Apa? Apa adalah isi pesan dan informasi yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau biasa yang disebut dengan komunikan. Dari sumber atau pemberi informasi yang biasa disebut dengan komunikator. Yang pertama tadi, who. Apa ini bisa merupakan hal-hal yang verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, mewakili nilai, mewakili gagasan, atau komunikator tadi. Dalam konten sebuah pesan ada 3 komponen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah makna. Yang kedua, simbol untuk menyampaikan makna tersebut. Yang ketiga, bentuk atau organisasi atau structure susunan pesan itu. Makna adalah nilai yang akan disampaikan. Simbol adalah bentuk daripada penyampaian makna atau nilai value yang akan disampaikan. Bisa tulisan,
bisa isyarat, bisa apa saja. Terus yang ketiga adalah bentuk atau structure, susunan dalam pesan tersebut. Atau bisa juga dibilang pemilihan kata-kata yang tepat dalam menyampaikan pesan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah in which channel. Melalui saluran apa? Atau melalui media apa? Media atau saluran ini adalah alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau sumber kepada komunikan atau penerima daripada pesan tersebut. Jadi orang yang pertama menyampaikan kepada orang yang kedua itu melalui media apa? Media ini bisa melalui salah satu dari kedua hal media atau bisa kedua-duanya. Channel ini bisa langsung melalui tatap muka atau tidak langsung melalui perantara atau media yang digunakan. Atau bahkan bisa memakai kedua-duanya, langsung dan tidak langsung. Sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah, yang perlu diperhatikan bahwa masing-masing dari media atau langsung dan tidak langsung ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ini yang perlu disadari, yaitu channel yang dipakai untuk menyampaikan pesan itu, baik itu langsung atau tidak langsung, itu ada negatif dan positifnya. Sebagai contoh, yang langsung tanpa perantara. Positifnya, pesan segera tersampaikan. Pesan segera tersampaikan dengan baik. Dengan mengetahui situasi, kondisi, suasana, penyampai maupun suasana penerima. Terlihat ekspresi masing-masing pihak tadi, baik sumber ataupun penerima. Dengan mudah untuk langsung dikonfirmasi apabila ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi. Bila ada salah paham, bisa mudah langsung diklarifikasi. Sedang negatifnya, bila menyinggung perasaan atau menyakitkan hati, itu terasa langsung di sini, di dada ini. Dan di sini biasanya tidak sedikit akan mendapatkan reaksi yang langsung juga. Sedang yang kedua, apabila melalui media perantara. Positifnya, tidak terasa langsung. Bila menyinggung atau menyakitkan hati. Reaksi negatif tidak bisa langsung dilihat. Itu positifnya. Jadi kalau orang tersinggung, kita menyampaikan tulisan, kita nggak bisa melihat bagaimana reaksi langsungnya. Kita tidak bisa melihat. Kemudian negatifnya, reaksi dari penerima, yaitu penerima pesan, lambat dan tidak bisa langsung terlihat. Kemudian, bila dalam bentuk tulisan, tidak terlihat dalam tulisan itu ekspresi orang yang menyampaikan. Juga tidak bisa dilihat intonasinya. Apakah intonasinya itu keras, lembut? Tidak bisa diwakili dengan tulisan. Dan negatifnya juga bisa salah paham. Dan tidak bisa langsung dikoreksi apabila terjadi salah paham. Nah, seperti sebuah kata-kata misalnya, saya suka sama kamu. Itu contoh bisa menimbulkan ungkapan itu ya. Ungkapan itu bisa bisa keras, bisa lembut, atau misalnya yang lain lagi, misalnya saya benci sama kamu. Kata-kata benci sama kamu kalau dalam bentuk tulisan itu tidak bisa dibentukkan. Tidak bisa dilihat. Tapi kalau dengan kata-kata saya benci kamu. Saya benci kamu. Sungguh saya benci kamu. Ada 3 tingkatan yang berbeda. Di situ reaksinya pun berbeda-beda. Berikutnya adalah yang keempat, yaitu to whom, atau untuk siapa, yaitu penerima. Penerima pesan ini bisa orang, bisa kelompok, bisa organisasi, atau suatu negara. Penerima ini biasa disebut dengan destination,
atau bisa juga disebut dengan listener, pendengar, atau kalau banyak ya, khalayak bisa disebut dengan audiens. Atau komunikan, penafsir, penyandi balik, atau bisa disebut dengan decoder. Apabila itu dia merubah satu dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Intinya adalah semua tadi, baik itu destination, tujuan, atau listener, pendengar, khalayak, audiens, atau decoder tadi, semua itu artinya adalah penerima pesan. Yang terakhir, unsur yang terakhir dari komunikasi, with what effect, atau dampak efeknya itu apa? Yaitu dampak atau efek yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan dari sumber daripada komunikasi tersebut atau penyampainya. Dampak ini seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain. Sebuah komunikasi bisa disebut komunikasi bila efek atau akibatnya bisa diperkirakan. Artinya, seorang yang akan melaksanakan komunikasi atau komunikator, sebelum melakukan komunikasi, dia sudah memperkirakan akibat yang akan dihasilkan dari apa yang dia lakukan. Nah, bila akibat dari sebuah komunikasi itu tidak bisa diperkirakan, maka hal itu tidak disebut dengan komunikasi. Ini satu makna yang penting, bahwasanya ketika seseorang mau mengadakan komunikasi, dia sudah tahu efek positif, negatif daripada komunikasi yang akan dilakukan. Saya kasih contoh di sini, sahabat kemanusiaan, tentang komunikasi. Sebagai contoh dari komunikasi adalah komunikasi antara guru dengan muridnya. Itu di sekolah. Guru sebagai komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada sang murid. Setelah itu, guru juga harus menentukan saluran apa yang dipakai untuk berkomunikasi dengan murid. Bisa langsung dengan tatap muka atau tidak langsung. Dengan media, kalau sekarang mungkin dengan daring. Selanjutnya, setelah itu, guru harus menyesuaikan diri, menyesuaikan topiknya, menyesuaikan dirinya, menyesuaikan temanya sesuai dengan umur daripada komunikan. Juga guru harus menentukan tujuan dan maksud dari pesan itu apa, agar efek atau hasil daripada komunikasi tadi itu bisa seperti yang diinginkan atau seperti yang diharapkan. Nah, sehingga dampak komunikasi itu menjadi dampak yang positif. Kesimpulan dari penjelasan ringkas tadi, sahabat kemanusiaan, bisa disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada penerima. Ya, komunikasi adalah pesan yang disampaikan oleh sumber komunikasi atau komunikator kepada penerima, ya, melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk memberikan dampak atau efek kepada yang diberi pesan tadi atau komunikan tersebut. Nah, itu memenuhi 5 unsur seperti yang saya sebut tadi, yaitu apa, siapa, kemudian apa, pesannya, melalui channel apa, kemudian kepada siapa, dan apa akibat atau efek daripada komunikasi tersebut. Hakikat komunikasi, sahabat kemanusiaan, yang perlu kita pahami bersama, kalau kita sederhana saja, penting untuk diketahui, ya, hakikat komunikasi adalah pembicaraan antara dua pihak. Satu berbicara, satu mendengar. Satu bicara, satu mendengar. Bukan dua-duanya bicara dan bukan dua-duanya mendengar. Itu adalah komunikasi. Jadi demikian, sahabat kemanusiaan,
pada sesi pertama tentang komunikasi dalam rumah tangga, ini sebagai pengantar saja. Kita supaya jelas tentang komunikasi itu, sehingga kita tahu apakah yang kita lakukan dalam rumah tangga itu sebuah komunikasi atau bukan. Pada sesi pertama ini dari komunikasi itu, kita hanya membahas urgensi komunikasi, kemudian definisi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, hakikat komunikasi. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas secara detail tentang komunikasi dalam rumah tangga. Sahabat kemanusiaan, bila ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan, silahkan disampaikan dalam kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab sebaik mungkin. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami ilmu rumah tangga, sehingga mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.